Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 bersama saya Linda Kontesa, CGP Angkatan 6 SMP Negeri 2 Kota Solo. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi pengetahuan dan pengalaman, kontekstual, sosial, kultural, dan budaya Minangkabau. Kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mengisyaratkan bahwa guru harus menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat keadaannya, sehingga murid tumbuh menjadi manusia merdeka demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tuntunan harus mempertimbangkan kodrat alam, supaya murid tumbuh dan berkembang dalam bentuk peradaban sesuai kearifan lokal. Sedangkan menimbang kodrat zaman diperlukan agar murid mampu menghadapi tantangan global yang dinamis. Guru dalam menuntun bukan membebaskan tanpa batas, namun bersifat mengarahkan murid melalui ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ingmadya mangun karso, di tengah memberi semangat, tuthuri handayani, di belakang memberi dorongan, sehingga murid tumbuh menjadi mandiri, percaya diri, kompetitif dan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, belajar sesuai alamiah. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas tuntunan yang menyenangkan layaknya taman bermain dan mengacu pada prinsip menempatkan murid berperan sebagai among yang menjadi prioritas utama untuk dilayani. Sedangkan pendidik berperan sebagai pamong yang menyediakan fasilitas kepedulian, kasih sayang sehingga siswa mendapat kemerdekaan untuk belajar dan belajar sesuai alamiah. Tuntutan guru harus bermuara pada perubahan budi pekerti yang meliputi budi berupa cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti berupa tenaga, sehingga pendidikan bersifat holistik, berimbang, dan tidak timpang. Kesempurnaan budi pekerti seorang murid akan melahirkan kebijaksanaan dan menumbuhkan karakter pelajar profil Pancasila yang berupa beriman, bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelaksanaan tuntunan harus memiliki prinsip kontinu, konvergen, dan konsentris. Proses pembelajaran harus kontinu sesuai perkembangan zaman, namun tanpa melupakan kebudayaan sendiri. Konvergen untuk memastikan bahwa pembelajaran untuk memanusiakan pembelajar dan konsentris pembelajaran mendukung keberagaman potensi dan bakat murid. Muara tuntunan guru untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, sehingga menghasilkan pembelajaran yang membuat murid mengerti, ngerasa, dan melakoni. Seorang guru dalam menuntun memiliki keharusan memandang anak dengan rasa hormat, sehingga menjadikan pendidikan berpihak pada murid untuk mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada anak demi kembangkan pemikiran dan potensi murid yang unik sehingga menjadi manusia merdeka. Tujuan pendidikan berorientasi pada murid sesuai salah satu azas taman siswa. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekat anak, dengan tidak meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada anak. Refleksi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Pembelajaran berpusat pada guru, kurang menggali potensi murid, kelas monoton, suasana pembelajaran membosankan, tujuan pembelajaran kurang tercapai, penilaian kurang berimbang karena kecenderung menekan aspek kognitif, penerapan media dan strategi pembelajaran kurang terancang, sumber belajar terbatas buku. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perilaku saya pun berubah dengan memandang dasar pendidikan berupa pembelajaran berpusat pada murid, mampu menggali potensi murid, kelas fleksibel, suasana pembelajaran menyenangkan, tujuan pembelajaran tercapai, penilaian berimbang karena menitik beratkan secara imbang pada aspek kognitif, penerapan media dan strategi pembelajaran terancang, sumber belajar beragam, dinamis, tanpa batas, sesuai dengan zaman. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik
agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Demi menciptakan kelas yang mencerminkan pemikiran KHD, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan dasar-dasar pemikiran KHD, yang bermuara pada pendidikan berpihak pada murid, sehingga murid tumbuh dan berkembang menjadi manusia merdeka, dan merdeka dalam menentukan arah hidup di masa depan. Kontekstual sosial budaya. Konstruksi pembelajaran yang mengacu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sosial budaya Minangkabau. Yang pertama, mengkondisikan kelas yang fleksibel dan menyenangkan bagi murid, selayaknya taman bermain dan semangatnya menggali ilmu, mengacu tradisi Surau. Yang kedua, menyiapkan media, strategi dan sumber belajar yang dinamis sesuai dengan filosofi alam takambang jadi guru. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran bersifat menuntun, bukan menuntut, melalui prinsip pamong dan among, serta trilogi pendidikan yang senapas dengan filosofi, anak di pangku, kapanakan dibimbing. Yang keempat, interaksi pembelajaran menggunakan bahasa yang sopan dan santun, yang sesuai dengan katunan ampe, berupa mendaki, mendata, melereng, menurun. Yang kelima, pembelajaran untuk menumbuhkan budi pekerti, berdimensi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam syarat basandi adat basandi kitabullah, berkebinekaan dalam bule air dek pambule, bule kahtu dek memfakat, berpikir kritis dalam hidup, berakal, baukuah dan bajangka, mandiri dalam duduk barajuk ranjau, tagak maninjau jarak, gotong royong, dalam barek samo dipikul, ringan samo dicincang. Yang keenam, pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi murid dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat kompetitif serta menjadi manusia yang merdeka dalam menentukan arah hidup di masa depan sejalan dengan filosofi merantau. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih. Wassalam.